Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wassami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Imam Masjid Al-Aqidah Kelurahan Rokan, yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Al-Aqidah, Pak RT, Pak RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, kecil tak disebut nama, besar tak disebut gelar. Izinkan kami baru pertama ini Bapak Ibu memberikan ceramah Isra Mi'raj di Rokan 4 Koto ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita juga tidak lupa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Malam ini Bapak Ibu kita sudah berada di malam yang ke-28 Rajab, ya. Malam yang ke-28 Rajab 1445 Hijriah. Berarti Bu-ibu berapa hari lagi puasa Bu? 32 hari lagi kita akan puasa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Insyaallah Bapak Ibu kita puasa nanti tanggal 11, ya. Tanggal 11 Maret tahun 2024. Bapak Ibu, malam ini kita berkumpul dalam Masjid Al-Aqidah ini satu acara PHBI. PHBI itu apa Pak? Peringatan Hari Besar Islam. Bu, dalam satu tahun berapa kali kita PHBI Bu? Satu Muharram. Ini Pak, PHBI ini Pak. 1 Muharram peringatan Hari Besar Islam, yaitu tahun baru Islam. Kadang-kadang awak ke Bu Pak, tanggal 1 Januari kenal sodo. Mulai anak ketek sampai wang tua 1 Januari tahu dia. Tapi untuk 1 Muharram, ya Bu, jarang ada kita yang tahu. Bulan Muharram, bulan Safar tak ada PHBI. Bulan Rabiul Awal ada Bu Pak? Ada ya. Maulid Nabi tanggal berapa Pak? 12 Rabiul Awal. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir tidak ada. Jumadil Awal tak ada. Jumadil Akhir tak ada. Rajab ada Bu? 27 Rajab, Isra dan Mi'raj. Ya. Rajab, Sya'ban tidak ada PHBI Pak. Ramadan ada? Ada. 17 Ramadan nuzulul Quran. 1 Syawal ada? Ada. Hari Raya Idul Fitri. Zulqa'dah tak ada. Zulhijjah ada. 10 Zulhijjah. Jadi Pak, Bu, 6 kali cuman kita paling tidak dalam 1 tahun Bapak Ibu PHBI peringatan Hari Besar Islam. 1 Muharram, 12 Rabiul Awal, 27 Rajab, 17 Ramadan, 1 Syawal, 10 Zulhijjah. Rugi Bu, rugi Pak. Kalau ada acara seperti ini di masjid, kita tidak hadir, rugi. Apa rugi Ustaz?
Satu, rugi. Tak dapat kita jumpa dengan masyarakat sekitar nih, Pak. Orang tahu dengan Ustadz Masnur itu ketika dia pergi ke masjid, Bu. Di Bangkinang, Ibu mungkin tanya, mana Ustadz Masnur tuh? Ikolah Ustadz Masnur. Kalau ada orang datang ke masjid, Pak, di masjidnya, Pak, ada pengajian dia datang ke masjid, dia kenal sama Ustadz. Tapi kalau dia tidak pernah ke masjid, kenal Ustadz enggak? Kenal enggak? Enggak kenal sama Ustadz. Inyo kenal je Ustadz, Ustadz enggak kenal junior. Artinya Bapak Ibu, dalam 1 tahun ini hanya kita memperingati Isra Mi'raj ini tanggal 27 Rajab. Apa hikmahnya, Pak? 1. Hikmahnya tak lain tak bukan kita itu untuk mengeratkan kembali ukhuwah Islamiyah. Coba tengok. Bu, Pak, tengok kanan kiri depan belakang mana masyarakat kita malam ini. Saya masih ingat, Bu, Pak, kalau dulu semasa saya kecil seperti anak ngaji tadi, itu kalau ada Isra Mi'raj, Maulid Nabi, itu anak-anak di depan buya nih duduk apa? Tidur. Tidur, Pak. 1 jam Ustaz ceramah, 1 jam 15 menit. Bangun, 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 bangun. Jago anak itu. Ada kue berebut. Wah, puntang, piring tuh. Nah, sampai-sampai ada anak-anakku, Pak, gelopong tahu gelopong, Pak. Dimasukkannya dalam sakunya. Lupanya makan Pak Lolo anak tadi bangun. Ibunya nyuci kain. Apa kok? Dulu dah ada pakai mesin cuci dah, Pak. Pakai Ditengoknya gelopong. Rupanya anaknya malam tadi pergi Isra Mi'raj berebut kawah, berebut kue, anaknya memasukkan dalam sakunya apa? Onde-onde. Sekarang tanya, Pak, anak Bapak ada enggak malam ini di Masjid Al-Aqidah? Tanya aja, Pak. Dek Ustaz, enggak ada anak dia malam ke Ustaz. Ngaponyo main handphone di rumah? Anak bujang tak ada malam ke masjid. Anak gadis je, Pak. Hitunglah. Ada anak gadis di masjid ni, ada enggak? Ada enggak? Oh, enggak ada. Mantan gadis ada. Mantan gadis. Ambo mantan gadis, Ustaz. Ya, tio mantan gadis, mantan bujang. Inilah Bapak Ibu mendekatkan diri kita ke masjid. Ini mulai ngaji lagi, Pak. Kok mulai ngaji lagi tuh? Ya tuh. Bu, Pak. Dalam Al-Quran yang dibaca oleh anak tadi, Subhanallazi asra bi'abdihi layla. Ini ayat yang sering dibaca orang ketika peringatan Isra. Isra itu apa, Bu? Perjalanan malam. Nggih, Bu, ya? Ya, Pak? Apa Isra itu, Pak? Perjalanan malam. Mi'raj artinya apa? Naik ke langit. Ini Mi'raj. Bapak Ibu, ada sebab Nabi kita itu Isra Mi'raj. Ada sebab, Pak. Apa sebabnya, Pak? Bu? Nabi ditinggal mati oleh pamannya bernama Abu Thalib. Siapa, Pak? Abu Thalib. Abu Thalib, Bapak Ibu, siapa dia? Orang yang membela Nabi. Orang yang mendeking Nabi. Tidak ada satu orang pun orang kafir Quraisy, Bapak Ibu, yang sanggup untuk mengganggu Rasulullah. Orang kafir, kata Abu Thalib, jangan ganggu Muhammad. Siapa yang ganggu Muhammad, hadapi saya. Tak sanggup orang mengganggu Muhammad itu, Pak. Tapi Bapak Ibu, setelah Abu Thalib meninggal dunia, Bapak Ibu, meninggal dunia, akhirnya apa? Orang-orang kafir Quraisy leluasa kepada Rasulullah. Belum hilang menangisnya Nabi, belum lagi hilang sedihnya Nabi. Ya, meninggal pamannya, setelah itu meninggal pula istrinya Siti Khadijah. Siapa, Bu? Siti Khadijah. Ada enggak nama Ibu Siti Khadijah sih kau? Enggak ada.
Ndak datang ira? Ada. Ah. Pak, kalau ada suami meninggal istrinya, nangis enggak? Nangis enggak? Nangis kan? Bu, kalau ibu punya suami, meninggal suami, nangis enggak? Nangislah Ustaz, apa pula nak nangis, laki awak kok mak, bini awak. Yang dia tangisi itu bu, bukan istrinya yang meninggal itu sebetulnya. Tetapi yang dia tangisi dia tidak punya istri lagi. Paham Pak? Paham? Bapak, anak bapak meninggal. Yang bapak tangisi itu bukan anak bapak meninggal, tapi apa? Bapak tak punya anak lagi. Paham? Beda laki-laki dengan perempuan, Pak. Bu, simak baik-baik, Bu. Jangan sampai gagal paham. Kalau laki-laki meninggal istrinya, itu tak lama lagi cari bini baru. Nangis dia. Nampak yang jilbab merah dia kan? Iko condokonya kan? Tapi kalau seorang istri meninggal suaminya, dia mikir, Bu, apa? Tak mau kawin lagi? Tak mau nikah lagi? Enggak. Ngapa enggak? Takut nanti suami yang kedua tidak seperti suami pertama penyayang. Betul, Bu? Betul. Tak mau dia nih. Tapi kalau bapak-bapak, kalau meninggal istrinya, Pak, hari ini meninggal, minggu depan bini. Itu apa-apa. Meninggallah istrinya bernama Siti Khadijah. Siapa Siti Khadijah, Bu, Pak? Khadijah adalah seorang perempuan dewasa yang beriman kepada Rasulullah. Coba bayangkan, Pak. Orang ketika itu tak ada yang mau percaya, Pak. Satu-satunya perempuan dewasa yang beriman kepada Rasul siapa? Yaitu Siti Khadijah. Satu. Yang kedua siapa, Bu? Pak, Siti Khadijah adalah seorang perempuan kaya yang memberikan hartanya untuk Islam. Coba bayangkan, Bu. Hai suamiku, kata Siti Khadijah, nih ambil uang saya. Ambil. Harta saya ambil semuanya untuk Islam. Kalau seandainya saya masih hidup, kata Siti Khadijah, habis duit saya, habis uang saya, rela tulang punggung saya dijadikan jembatan untuk menyebarkan agama Islam. Allahu Akbar. Ada enggak perempuan seperti itu sekarang, Pak? Dia pinjamkan duit sama bapak, bang, kok piti bang, ambillah piti ke bang, bangunlah masjid Al-Aqidah itu bang. Ada enggak? Tengoklah Ustaz, zaman kini kok. Jadi ini Bapak Ibu, seorang perempuan kaya, apalagi seorang perempuan yang memberikan keturunan kepada Rasulullah, padahal umurnya sudah 40 tahun. Coba bayangkan, Pak. Kalau seperti ini kita punya istri, Pak. Istri cantik, istri tak banyak neko-neko. Meninggal istri itu, lama teringat, Pak. Tapi kalau istri, alah. Mana bini bang? Kapokan bau, alhamdulillah. Seminggu lah situ, ndak apa. Di rumah mau kak kerja. Paham, Pak? Meninggal Abu Talib, paham, Pak? Bu, meninggal Siti Khadijah, Rasulullah bersedih. Bu, pada usia 51 tahun, Nabi Muhammad, ada yang mengatakan umur 50 tahun, Allah menghibur Nabi dengan apa? Dengan memperjalankannya pelaksanaan Isra dan Mi'raj. Muhammad, kata Allah, jangan kamu larut dengan kesedihan. Jangan bersedih, jangan berduka, jangan. Boleh nangis, boleh, Pak. Jangankan kita manusia, Pak. Binatang pun mati anaknya nangis tak? Nangis. Yang tak boleh itu meratap. Meratap, merobek-robek baju, mencakar-cakar wajah, memukul-mukul muka, itu tak boleh. Tapi kalau hanya sekedar menangis, mengeluarkan air mata, boleh. Tapi ingat, Pak,
Ada kalanya air mata ini air mata sedih. Paham Bu? Anak meninggal, istri meninggal, apalagi Bu? Suami meninggal, sedih enggak? Sedih enggak? Sedih. Ini namanya air mata sedih. Ada orang yang ketika gembira dia juga mengeluarkan air mata. Paham Pak? Anaknya wisuda. Ketika rektornya memasangkan apa namanya? Pita itu. Toga. Aduh. Nampak di ayahnya. Nah, hilang semua capek ayah pergi bekerja nak. Hilang capek emak pergi ngosok di rumah orang nak. Ketika rektornya memasangkan toga, nangis tak dia? Nangis, tapi bukan nangis bersedih, tetapi nangis gembira. Tapi Nabi tadi nangis karena bersedih. Bersedih ditinggal oleh Abu Talib, menangis ditinggal oleh Siti Khadijah, istri yang sangat dia cintai. Bapak Ibu, ya, umur berapa tadi Pak? 51 tahun. Ada yang mengatakan umur 50 tahun. Tepatnya malam Jumat. Kapan Pak? Malam Jumat. Datang Jibril kepada Rasulullah. Rasulullah ketika itu berbaring. Ada yang mengatakan tidur. Ini Rasulullah Pak. Muhammad, ya sini. Yang datang siapa Pak? Malaikat Jibril. Nabi Muhammad dibawa oleh Malaikat Jibril ke sumur Zam-Zam. Kemana Bu? Sumur. Dibelah dadanya Bu. Dibersihkan hatinya. Pak Ustadz, kok dibersihkan hati Ustadz? Apakah hati Nabi itu kotor? Tidak. Tidak. Ya. Ini dalam rangka Bapak Ibu untuk menghadap Allah, menghadap Sang Khalik, mesti suci bersih. Setelah itu Bapak Ibu, Nabi kita diberi 2 minuman. Berapa Pak? 2 minuman. Yang pertama minuman susu. Ingat Pak? Yang kedua minuman arak. Nabi Muhammad meminum minuman susu. Minum. Kata malaikat Jibril, engkau benar. Engkau sudah meminum sesuatu yang suci. Engkau sudah meminum sesuatu yang fitrah. Sesuatu yang bersih. Pak, kalau sempat salah minum, Nabi kita malam itu, bukan minuman susu diminumnya, tapi arak mabuk. Mungkin saya ceramah malam ini mabuk saya dulu. Andai Ustaz kau ceramahnya, gua lah mabuk nampak lah merah mata tu tengok tu. Allahu Akbar. Rupanya kita Pak, manusia ini, kita hanya boleh meminum, memakan yang baik-baik. Tahu lebah Pak? Lebah tahu? Pernah ndak lebah itu nyasar ke pasar nih Pak? Sesat dia. Dia makan sate lebah. Pernah ndak? Tak pernah lebah itu sesat. Tapi lebah itu memakan saripati bunga. Dimakannya Pak. Dihisapnya saripati bunga. Lalu dia keluarkan berupa madu. Sama dengan kita Pak. Kalau yang kita minum baik, yang kita makan baik, yang kita konsumsi baik, maka akan keluar dari mulut kita ucapan-ucapan yang baik. Tapi mulutnya mencuang. Ibu sebentar-sebentar mencemooh, sebentar-sebentar mencemeh, sebentar-sebentar bohong. Ini Pak. Bapak Ibu, umur berapa tadi Pak? 50 tahun. Ada yang mengatakan 51 tahun. Nabi diberi 2 minuman. Bapak Ibu, lalu Nabi sudah disediakan burak. Apa Bu? Apa nama? Kak? Burak. Apa burak itu? Kendaraan yang lebih kecil daripada kuda. Lebih besar daripada keledai. Ini kendaraan Pak.
Yang ndak ada kini dah Pak. Jen apa celo deh. Mana burak tu Ustaz ndak ada. Burak itu Bapak Ibu kecepatannya kecepatan cahaya. Oh, copek. Bayangkan Pak. Subhanallazi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bu, jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu lebih kurang 1.500 km. Berapa Pak? 1.500 km. Ditempuh dengan perjalanan unta itu 40 hari pergi. Coba Pak, 40 hari baik. Tapi nyatanya Bapak Ibu, perjalanan Rasulullah Isra dan Mi'rajnya itu hanya dilalui oleh Nabi 1 malam saja. Berapa Pak? 1 malam saja. Jadi Pak Bu, kalau ada Bapak nanti membaca ayat yang diawali dengan kata-kata subhana. Ya Pak Ibu, berarti sesudah kata-kata subhana itu ada peristiwa-peristiwa yang di luar akal pikiran manusia. Kapan kita ucapkan subhana Pak? Bu, kapan? Subhanallah rancaknya rumah kalau. Subhanallah rancaknya pajak kalau. Kapan Bu? Ketika kita takjub. Ketika kita heran. Kalau ada sesuatu yang mengherankan, yang membuat pikiran kita tak mungkin terjadi, apa yang kita sebut? Subhana. Subhanallazi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa hambanya Pak? Nabi Muhammad. Pak, ada jasad, ada Pak? Bu, ada jasad, ada roh. Namanya apa Bu? Hamba. Ada jasad, ada badan, tapi tak ada nyawa. Apa nama Pak? Badan ada. Nyawa ada. Manusia, ini hamba nih Pak. Tapi badan ada, nyawa tak ada. Namanya apa Bu? Mayat. Pak Ustadz, saya tak mau tidur malam ini Ustadz. Kok gitu? Di samping saya tak ada lagi nyawanya Ustadz. Oh, nak sanggup lolok malam kau. Bapak Ibu mau duduk di situ nengok saya ceramah karena saya ada badan. Kau tak ada badan, suara adanya. Ondek aneh dia nak. Foto nampaknya. Aneh Ustaz tu entah. Di Bangkinang ceramah gini. Ada badan, ada roh, namanya hamba. Artinya Pak, Rasulullah Isra Mi'raj itu dalam kondisi sadar, bukan kondisi mimpi. Paham Pak? Sadar. Bukti sadarnya Pak Ibu ya. Begitu cepatnya Isra Mi'raj itu Pak. Nabi ketika pergi Isra Mi'raj sempat dia menyenggol gelas yang ada isinya, yang isi air, senggol. Pulang Pak dari itu masih ada menetes air tadi Pak. Coba bayangkan Pak. Bu, betapa cepatnya peristiwa itu. Dan itu tidak bisa kita pikirkan dengan akal. 1.500 km jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu hanya ditempuh 1 malam. Tak bisa dipikirkan oleh akal pikir. Beko adalah mumatololo apa ada? Layonya Ustaz. 1.500 kilo sabantonya. Ini Allah yang Maha Kuasa Pak. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah menginginkan sesuatu itu Bapak Ibu, Allah hanya mengucapkan kun fayakun. Bu, Pak, mengapa malam? Laila. Apa Bu? Laila itu apa? Malam. Nur Laila, cahaya malam. Ada nama orang itu kok? Nur Laila ada? Nur Laili?
Nur Laila cahaya malam, Nur Laili cahaya malam. Mengapa malam hari? Karena malam ini merupakan waktu yang sunyi untuk dipergunakan untuk menghayati ciptaan Allah. Malam yang sunyi Bapak Ibu untuk mengkaji diri. Malam Pak. Coba Bapak bangun jam 3 malam nanti, cobalah. Sunyi Pak. Sunyi. Aduh, terbayang semua salah silap selama ini. Tapi sekarang Bapak bangun kan, moka-moka orang. Tapi Bapak Ibu bangun jam 3 malam, tidak ada suara lagi. Jadi maksudnya Bapak Ibu, kalau kita ingin mencari kesunyian, kesepian, ingin dekat dengan Allah, kapan Pak? Waktu malam hari. Subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ibu bapak, Rasulullah itu Isra, perjalanan malam dari masjid ke masjid. Pak, kalau kita risau, kalau kita galau, suntuk pikiran, dibawa ke mana Pak? Bang, buatlah paspor bang. Kemana awak? Ke Malaysia, ke Batam awak, ke Padang awak jalan-jalan dulu bang, menenangkan pikiran. Lah pulang dari Batam sama sakit kepala tu. Kosan piti lah habis. Bu Pak, Rasulullah bersedih tadi Pak. Kalau Bapak Ibu sedih, Bapak Ibu galau, jangan lupa masjid. Coba masjid. Kalau galau bekok bawa ke Malaysia, bawa ke Melaka, bawa ke Sumbar, bawa ke Batam jalan-jalan, bawa ke Pekanbaru. Bertambah risau, bertambah sakit palu, piti labi. Kalau ada orang yang galau Pak, ada orang yang banyak masalah, tolong bawa ke masjid. Siapa yang ingin selamat, jangan lupakan masjid. Jangan lupa masjid Pak. Dulu ketika sehat Pak, tak pernah ke masjid. Ketika meninggal minta disolatkan di masjid. Pak RT, tolonglah Pak RT, ayah saya ini sudah meninggal Pak RT, bawalah ke Masjid Al-Aqidah, solatkan di situ. Dulu tak pernah solat berjemaah di masjid. Tapi sekarang ketika dia meninggal minta disolatkan di masjid. Solatlah kamu di belakang imam sebelum kamu solat di depan imam. Paham Pak? Solatlah kamu di belakang imam, jadi apa? Makmum. Sebelum kamu sholat di depan imam. Tentunya Kak. Di mana tahu Kak awak? Depan imam sih Kak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lah. Antau? Kemana antau? Ke kuburan. Tak ada orang situ roh. Sayang istri kepada suami hanya sampai jam 10 pagi bapak di rumah. Bu, ibu sayang sama suami? Sayang sampai jam 10 pagi cuman bapak di rumah tuh Pak. Rumah bapak yang bikin Pak. Bapak relief tiangnya Pak. Bapak kasih keramik yang indah. Tapi apa? Bapak hanya boleh jam 10 pagi di rumah. Lewat jam 10 lari saw ibu. Pak RT, antau lah capek ke kuburan. Kalau babaun rumah, dah busuk. Allahu Akbar. Ini masjid nih Pak. Masjid yang Bapak Ibu bangun ini jangan sampai tinggal, minimal Bapak Ibu salat 5 waktu. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Ayo salat. Ayo salat. Berapa kali manggil Pak? Berapa kali manggil? 5 kali. Isya, subuh, lohor, asar, maghrib dipanggil. Dulu ada cerita Pak. Dengar cerita Ibu. Ada seorang laki-laki dulu azan dia jam 5:10. Pas waktu azan kan? Subuh kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai azan tengok di belakang. Tak ada orang.
Akhirnya dia imam, dia makmum, dia muazin. Surang aja. Ditengok orang tak ada. Besok jam 10 pagi azan ya Pak. Jam 10 pagi. Allahu Akbar. Datang orang kampung semua. Woi, lagi lo enggak? Jam berapa kini kau jam 10 pagi lah azan wang? Azan apa kini kok jam 10 pagi baru? Apa kata muazin tu? Subuh tadi saya azan tak ada satu orang pun yang datang. Sekarang belum waktunya lagi kamu datang. Kamu yang gila atau saya? Coba bayangkan Bapak Ibu. Siapa yang gila Pak? Siapa yang gila? Awak datangnya 10 tu. Tidak datang waktu tu lah tiba. Tapi dipanggil jam 5:10. Lalu as-salatu khairum minan naum. Oh ya Allah. Tarik selimut. Boleh pakai AC lalu. Ya Allah. Jangan biasa pakai AC lalu Pak. Lambik jago deh. Kau pakai AC lalu dalam kamar. Lambik jago. Ya. 5 kali dipanggil. Kalau ingin selamat Bapak Ibu jangan lupa masjid. Adab ke masjid apa? Adab ke masjid apa? Adab ke masjid 1. Ibu bapak berwuduk dari rumah. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala. Berwuduk Pak. Basuh muka, tangan, sebagian kepala dan juga telinga yang sunat dan juga membasuh kaki. Apalagi Bu, Pak? Berjalan menuju masjid dianjurkan dengan berjalan kaki. Masuk ke masjid, salat sunat tahiyatul masjid. Ya. Usolli sunnatan tahiyatul masjid rak'ataini lillahi ta'ala. Kata Rasulullah, "Falyarka rak'ataini qabla ayajlisa." Apabila kamu masuk masjid, kamu mesti rukuk. Kamu mesti solat 2 rakaat sebelum kamu duduk. Namanya solat tahiyatul masjid. Dengarkan azan. Jangan orang azan kita bercerita. Jangan orang azan kita ngomong. Jangan orang azan kita macam-macam dibuat. Dengarkan. Apabila muazin mengatakan hayya 'alas shalah, baca hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah, baca hayya 'alal falah. Atau kita baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Baca. Kalau ingin selamat jangan lupa masjid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masjid yang Bapak Ibu bangun yang pakai AC, yang pakai kipas angin, yang lampunya bagus, yang karpetnya bagus, kita tidak ingin Bapak Ibu masjid ini sunyi dari jemaah. Salah satu tanda masyarakatnya sudah maju dilihat dari banyaknya orang sholat berjamaah. Tanda Pak. Tanda masyarakat itu sudah maju apa? Dilihat banyaknya orang datang sholat berjamaah. Ibu bapak, keutamaan salat berjamaah salat Isya. Kata Rasulullah, siapa salat Isya berjamaah, maka Allah akan memberikan pahala kepadanya sama dengan beribadah separuh malam. Allahu Akbar. Siapa yang salat subuh berjamaah, maka Allah memberikan pahala kepadanya sama dengan beribadah semalam suntuk. Kita lihat nanti Bapak Ibu, apakah subuh nanti sama banyak seperti dalam masjid? Tengoklah subuh bekok. Pendek. Ustaz malam tadi ceramah, salah satu tanda majunya masyarakat itu masyarakatnya banyak ke masjid. Tengoklah subuh bekok. Sasap, 2 sap, 3 sap. Tapi kalau bagi-bagi sembako, copet datang. Ibu datang ke masjid, ada sembako. Tak sempat pakai kain, tak sempat pakai tobang. Oh ya Allah. Kausan kicu, kausan sembako lah.
Dipanggil 5 kali sehari semalam, datanglah. Kalau ingin selamat Bapak Ibu, jangan lupa masjid. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Pak, ada hikmah di balik perjalanan Nabi Pak. Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya. Jauh berjalan banyak dilihat, lama hidup banyak dirasa. Iya Bu, iya Bu. Jauh berjalan banyak dilihat, lama hidup banyak dirasa. Coba ibu kalau pergi jalan-jalan ke Sumatera Barat, apa yang ibu tengok? Bang, hancur tuh bang. Apa tuh? Jam gadang. Bawa foto, foto. Lah sudah foto. Atau kat situ. Apa tambah 2? Tengok apa tadi? Tengok jam gadang. Berhenti pula bapak di kilo 9. Bawa foto lu situ. Foto sih kok. Kalau pergi ke Sumatera Barat tengok jam gadang, tengok kilo 9, ada tengok. Nabi juga seperti itu, Pak. Nabi Muhammad Bapak Ibu ketika mengadakan Isra, Nabi Muhammad juga melihat sesuatu. Apa yang ditengoknya Bu? 1. Nabi Muhammad melihat ada orang yang hari ini menanam, hari ini tumbuh, hari ini berbuah, hari ini panen. Coba. Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, Jibril, apa perumpamaan orang ini? Kata Jibril apa? Orang ini adalah orang yang rajin bersedekah, orang yang rajin berinfak. Allahu Akbar. Man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid, maka Allah membuatkan satu rumah di dalam surga untuknya. Ustaz, kata ibu, saya tak bisa membeli keramik 1 kotak Ustaz. Tak apa-apa Bu, setengah kotak. Ustaz, saya tak bisa menyumbang 1 kotak Ustaz. Tak apa ya Bu, duit cuma 50.000, tak masalah. Walaupun bapak hanya menyumbang 1 batang paku untuk masjid ini, karena bapak ibu bersedekah, bapak ibu nanti dapat balasannya. Berapa banyak orang hari ini bapak ibu, dia sholat rajin, ibadah rajin, baca Quran rajin, tetapi infak bersedekahnya pelit. Di Bangkinang Pak, di Bangkinang Bu, di tempat saya ceramah, itu ada orang-orang kaya itu tak perlu lagi pengurus masjid itu mengumpulkan duit infak dikasih sama ustadz. Kan itu sekarang Bu. Kumpul. Ustadz. Mau kasih ustadz. Ada orang kaya. Saya nyumbang untuk ustadz itu petang Selasa saya. Selasa kedua saya. Selasa ketiga saya. Jadi tak diganggu lagi PT itu Pak. Yang bakul berjalan tuh. Ada donatur. Kita ingin Bapak Ibu, Masjid Al-Aqidah ini ada Bapak Ibu jadi donatur. Donatur tetap Masjid Al-Aqidah. 1, haji. 2, hajah. 100.000. 100.000. Mengapa saya sampaikan Bu? Masjid ini ada biaya operasional. Lampu akan dibayar, genset kan dibeli minyak, imam kan digaji, AC akan dibeli. Ini tak cukup AC, nanti dibeli lagi Ustaz. Artinya apa? Butuh banyak duit. Jangan sampai rumah kita lebih cantik daripada masjid Bu. Jangan Bu. Jangan sampai rumah bapak ibu lebih cantik dari masjid. Rumah ibu bapak barelip sodoh, keramik. Tapi masjid, apa salahnya bapak ibu? Pengurus masjid, saya nyumbang nih. Setiap bulan 100.000, 200.000, tulis. Mak, mantap macam kau Pak. Oke lah bapak ibu mungkin tak bisa 100.000, 50.000, tak bisa.
20.000 tak bisa, 10.000 tak bisa, 5.000 mak gawat kok. Boleh paket tolok 1.000 deh kan? Paket berapa? 1.000. Asik main Facebook, WA, mau pakai call kan? Tulis nanti Pak, tulis nanti pengurus, ya tulis tuh donatur Masjid Al Jamiah, tulis. Supaya kita nih membiasakan infak. Apalagi Bu, Pak? Ada sekarang namanya Jumat Barokah. Nah, ini Pak. Apa Jumat Barokah itu Pak Haji? Bu, Jumat Barokah itu apa? Jumat Barokah itu ada orang yang bersedekah untuk orang yang pergi Jumat. Di sana sudah lanjut tuh Bu. Di Kampar. Jumat nanti kan besok pagi Jumat kan? Ada yang membelikan nasi bungkus. Ya Pak. Minimal untuk khatib, untuk muazin, untuk imam. 3 lah tuh. Bapak lah piti 50.000-nya kan. Sawit banyak menimbang seminggu nah kan tahu 50.000 pula. Ya Allah. Kalau kita ingin seperti apa kata Nabi tadi, hari ini dia menanam, hari ini tumbuh, hari ini berbuah, hari ini panen. Artinya Bapak, rajin infak dan sedekah. 1. Yang kedua Bapak Ibu, ada Rasulullah itu melihat orang yang memikul kayu. Kayu Pak. Dipikulnya kayu Pak. Sudah berat ditambah lagi. Berat ditambah lagi. Berat ditambah lagi. Sehingga apa Pak? Sehingga dagunya hampir menempel ke lututnya. Paham Pak? Bu, paham? Jibril ditanya oleh Nabi kita, "Hei Jibril, itu apa pula contoh itu?" Orang yang memikul kayu, dia sudah bungkuk minta tambah lagi. Artinya apa? Itu adalah orang yang gila dengan pangkat dan jabatan. Ini belum lagi, ini diberikan, ini ditimo, kau ditimo, nak selesai cik Pak. Bikin kesal orang, bikin marah orang. Ini contoh. Oleh karenanya Bapak Ibu, jabatan, Bu, jabatan itu titipan. Betul Pak? Selamanya kita pejabat Pak? Enggak. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tu'izzul mulka man tasya wa tuzillu man tasya. Allah memberikan kerajaan kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah mengangkat Bu. Allah mengangkat siapa yang dia kehendaki. Allah akan menghinakan siapa yang dia kehendaki. Dulu jadi pejabat Pak, pintu mobil dibukakan uang ya Pak. Silakan Pak. Tasnya dibawa, Dibawa tasnya, Handphone bunyi Pak, Kini nak jabat leh, bukalah seorang pintu tu. Awaknya buka leh, bawalah seorang tas tu. Handphone gua. Oh mak, dulu bukakan pintu mobil. Silakan Pak. Duduk Pak. Kini nak leh. Ya duduk nanti. Mak gawat kok. Artinya Bapak Ibu, kalau kita jadi pejabat, jangan sampai kita sombong. Jangan kita sampai angku. Tak selamanya kita di atas. Tak selamanya kita di bawah. Roda berputar. Sekarang kita di bawah, besok boleh jadi di atas. Sekarang kita di atas, besok boleh jadi kita di bawah. Ini. Lanjut Bapak Ibu. Ada lagi Rasulullah itu melihat ada orang yang di samping kanannya ada daging yang baik, ya Pak, daging ayam baik. Di samping kirinya ada daging yang sudah busuk. Lah busuk mak. Dimakannya lah yang busuk ini Bu. Kau yang elok ada ke Pak Ji? Jibril ditanya, "Hei,
Jibril, itu apa pula? Contoh apa itu? Kata Jibril, itu adalah orang yang sudah mempunyai pasangan sah, pasangan resmi, punya istri yang sah, punya suami yang sah, tapi masih mencari perempuan lain, tapi masih mencari laki-laki lain. Banyak sekarang, Pak. Banyak juga sekarang nih. Dalam balakinya balaki. Paham, Pak? Dalam balakinya balaki, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi, Bapak Ibu. Ya, jadi apa yang ditengok oleh Nabi itu, Bapak Ibu, itu merupakan pelajaran bagi kita. Bapak Ibu ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi juga melihat ke surga. Ittala'tu 'alal jannah fawajadtu aksara aliha al-fuqara. Saya berjalan ke surga, kata Rasulullah, saya melihat kebanyakan penduduk surga itu orang-orang fakir. Tidak orang kaya orang, orang fakir. Ustaz, mengapa orang fakir, Ustaz? Mengapa atau orang kaya? Orang fakir itu tak banyak hitungan, Bu. Tak banyak pertanyaan, Pak. Tapi orang kaya, semakin banyak duit Bapak Ibu, semakin banyak pertanyaan. Satu hari di sana sama dengan 1000 tahun di dunia. Allahu Akbar. Orang fakir apa kena ditanyakan, Pak? Tidak ada piti dia kan? Masuk serokok, masuk. Salamun qaulam mir rabbin, masuk. Nabi melihat ke dalam surga. Lalu ketika itu Bapak Ibu, kata Rasulullah, ittala'tu 'alan nar, saya berjalan ke neraka, saya mendapati kebanyakan penduduk neraka itu perempuan. Jangan marah sama saya, Bu. Ustaz, saya ini subuh tadi bangun jam 5, Ustaz. Mencuci, memasak, menggosok, memandikan anak. Kok disebut saya masuk neraka, Ustaz? Bukan gitu, Bu. Yang masuk neraka itu, Bu, bukan ibu dalam masjid ini. Tetapi yang masuk neraka itu siapa? Kata Rasulullah, yakfurnal ashir, orang yang durhaka kepada suaminya. Bang, dah lama kita berkeluarga, Bang. Tak senang saya, Bang. Kain sarung tak pernah diganti, Bang. Baju tak pernah diganti, Bang. Saya tidak bahagia, Bang. Saya nyesal nikah sama abang, Bang. Inilah wanita penghuni neraka. Ibu, seorang istri diuji ketika suaminya sakit. Seorang istri diuji ketika suaminya menganggur. Seorang istri diuji ketika suaminya tidak bekerja. Apakah dia setia atau tidak? Jadi gak? Setia enggak? Orang babodak, awaknya babodak jo, laki nak bekerja. Ujian. Suami tak bekerja. Ibu ingin paket internet, PT tak ada. Saya pernah membaca tulisan, Pak. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ada anak perempuan, ini mohon maaf nih. Saking tak ada duitnya, dia rela menjual dirinya kepada laki-laki asal dapat PT untuk beli paket. Na'udzubillah. Ada kawannya laki-laki, paket tak ada. Boleh nem paket lang. Dah ada PT ya, pokok berah. Okey den gua. Pokok ada PT 50.000 jadilah. Hati-hati Pak zaman kini. Dia sudah menjual dirinya. Yang dikatakan Nabi itu seorang perempuan masuk neraka itu apa? Orang yang durhaka kepada suaminya. Ustaz ini kalau Isra Mi'raj selalu sebut istri. Apa-apa sabuilah, Pak. Ya, seorang suami diuji ketika suami itu mempunyai segalanya. Nah, ini Ibu. Ya. Kalau suami Ibu kaya, punya segalanya, mobilnya bagus, mobilnya banyak, hati-hati Ibu.
Ibu dijadikan yang kedua, ketiga, keempat nanti. Siap-siap je lah. Iya bu? Iya. Tapi ndak apa-apa ikoro. Apa-apa ikoro setia. Ibu, kalau ibu marah sama suami, tengok suami ketika tidur. Tengok. Ya Allah, lah kurui itu laki den. Ya. Lah buruk laki den. Gigi lah tanggal-tanggal. Kan berang je reginya kok. Allahu Akbar. Kalau bapak ingin marah sama istri pak, tengoklah ketika dia tidur pak. Ya Allah, tak sanggup saya marah ya Allah. Dia istri saya, dia memasak makanan saya, dia lahirkan anak saya, dia gosok kain saya, tak sanggup saya marah ya Allah. Pernah dulu Pak Haji, Umar bin Khattab, tahu bu? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini kan terkenal orang yang bagak ya bu, orang yang kuat. Sampai-sampai orang takut sama dia kan Pak ya, Umar bin Khattab. Suatu hari Bapak Ibu, Umar bin Khattab ini itu diomelin oleh istrinya. Diomelin oleh istri atau dimarahi oleh istrinya. Ada orang Bapak Ibu ingin konsultasi dengan Umar. Setelah hampir sampai ke rumah Umar nih, orang yang datang ini dengar bahwa Umar dimarah-marahin oleh istrinya. Apa kata orang kok? Parah loh bini Umar pada bini dia mana? Bini Umar berkata, muncuang. Parah pula bini Umar berkata mulutnya daripada istri saya. Akhirnya Bapak Ibu datang laki-laki tadi menemui Umar. Umar, saya sebetulnya ingin berkonsultasi, minta pendapat bagaimana menghadapi istri yang cerewet. Tapi nyatanya istri kamu lebih parah daripada istri saya. Tapi saya bertanya Umar, mengapa kamu tak marah sama istri kamu? Kata Umar apa Pak? Bagaimana mungkin saya marah kepada istri saya, orang yang melahirkan anak saya, orang yang memasakkan makanan saya, orang yang menggosokkan pakaian saya, tak mungkin saya marah. Pak, kalau Bapak ingin marah sama suami, simak Ustadz Mas Nur ya. Mengapa saya mesti marah sama istri? Ibu macam tu ya bu. Mengapa saya marah sama suami? Lah kurui suami awak mencepiti makan. Allahu Akbar. Bapak Ibu ini mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini banyak ditengok Pak. Ya, linuriyahu Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya. Intisari daripada Isra Mi'raj ini Bapak Ibu, Rasulullah menjemput perintah solat. Ini penting Pak. Pak, kita sudah lama solat Pak. Itu tak jamin betul bacaan. Kita sudah lama solat Pak. Tak jamin betul gerakan. Contoh. Ngangkat tangan dalam solat. Simak bu. Jangan kamu ngangkat tangan dalam solat seperti solat jenazah. Mengangkat tangan dalam solat hanya 4 tempat. 1. Ketika rakaat pertama. Allahu Akbar. Angkat Pak. Yang kedua. Ketika kita akan ruku. Dah 2. Yang ketiga. Ketika bang ruku. Sami Allahu liman hamidah. Dah 3. Yang keempat. Ketika kita akan naik untuk rakaat yang ketiga. Ini saja ngangkat. Indah. Angkat tangan kepanjang. Juga bang konang. Tidak ada ilmu tadi. Duduknya kayak apa? Coba tengok duduk. Belum lagi bacaan kita Pak. Mana yang wa ana minal muslimin, mana yang wa ma ana minal musyrikin. Kadang-kadang kita bolak-balik Pak. Maka dalam kesempatan baik ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memperingati Isra Mi'raj sekarang ini, kita mengevaluasi kembali solat kita Pak. Bacaan solat, gerakan solat, kita mesti pahami. Itu dari segi angkat tangan berubah. Ompek-ompek kau. Rakaat pertama mau ruku
bangun dari ruku, naik untuk rakaat yang ketiga. Apa lagi Pak? Ruku. Contoh apa ruku Bu? Kata Rasulullah, ruku kamu itu kamu mesti genggam tempurung lutut kamu. Ruku Pak. Jangan kita ruku kayak orang mau buang air besar. Allahu Akbar. Ustaz, ambo sakit pinggang Ustaz. Sakit pinggang nak masalah. Dah lama solat Bu. Sejak umur 7 tahun Pak. Kita mesti evaluasi Pak. Bacaan solat kita, gerakan solat kita evaluasi Bapak Ibu. Jangan sampai kita solat, tetapi apa yang diajarkan oleh solat itu tidak masuk dalam pikiran kita, tak masuk dalam jiwa kita. Peci dah habis Pak. Bu, mukena dah habis, sajadah dah habis, perangnya jadi-jadi. Ibu tuh solat, tapi ngambil tanah saya kemarin tuh. Bapak tuh solat, Pak Haji dia, di contoh Pak. Tapi bacokak je juang sebelah rumahnya. Rumahnya dibuang sampah ke mata tangga deh, Jangan Bapak Ibu. Ya, jangan. Jadi solat yang kita kerjakan selama ini Bapak Ibu, ya Pak Bu, ya. Jangan hanya sekedar solat saja, tapi apa? Kita pahami bacaannya, kita pahami gerakannya, supaya solat itu bermakna. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Awal mula nanti dihisab, dihitung nanti pada hari kiamat adalah solat. Jikalau solat kita baik Bapak Ibu, maka baik pula seluruh amal kita. Kalau solat kita rusak, maka seluruh amal kita juga rusak. Bapak Ibu ini mulakan Allah Subhanahu wa taala, solat yang kita kerjakan selama ini itu ada nilai-nilai pendidikan. 1, solat mendidik kita jujur. Ini Pak. Seperti apa jujur solat Pak? Bu, tidak ada orang di rumah, ibu solat asar tetap 4. Betul Bu? Ada enggak ibu tadi solat asar 2 rakaat di rumah? Ada? Ada Bu? Ada? Enggak ada Ustaz. Ada tidak ada orang di rumah tetap sholat asar 4, tak ada 2. Jujur. Jujur dalam berjanji, jujur dalam menimbang, jujur dalam bercerita, jujur, jangan sampai bohong. 1. Yang kedua, sholat mendidik kita itu patuh. Dalam sholat ada imam, ada makmum, ada. Maka dalam rumah tangga ada imam, siapa imamnya? Suami, patuhlah. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, sholat ini mendidik kita untuk tawaduk, agar rendah hati. Kepala yang kita hormati di luar sholat ya Bu ya, tetapi ketika sholat menghadap Allah sama derajatnya dengan kaki kita. Mudah-mudahan tausiah ini dapat kita ambil hikmahnya. Tidak beberapa hari lagi kita akan puasa Bu ya, 32 hari lagi. Saya ingin adik-adik kami ya, yang masih ada tinggal puasanya, tolong segera diganti. Ya, ganti. Ya, jangan tunggu-tunggu besok. Besok lah ya, besok lama diganti jangan. Nah, lalu Bapak Ibu, karena bulan suci adalah bulan yang nama bulan suci, Pak. Tentu kita mesti membersihkan hati. Putih kapas dapat dilihat, putih hati berkeadaan. Kita mesti fa'fu wasfahu, saling maaf memaafkan. Mudah-mudahan tausiah Isra Mi'raj ini dapat kita ambil hikmahnya. Mari ramaikan masjid Pak. Ya Pak ya, Bu. Ramaikan masjid. Ada pengajian kita datang, suruh anak-anak ke masjid, infak sedekah. Kita juga berdoa kepada Allah. Setiap orang yang berinfak bersedekah di masjid Al-Aqidah ini diberi ganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.